Halo, balik lagi di konten dari Dani Diksi. Hari ini agak lemas bikin kontennya karena membuat sebuah berita yang sangat-sangat gak saya harapin. Apa sih? Tunggu dulu ya. Oke. Oke. Kenapa lemas? Karena saya ingin membahas sebuah band legend yang saya mendapatkan kabar berita yang sangat-sangat menyedihkan bahwa mereka harus bubar gitu. Siapa? Yaitu Panic at the Disco. Wow. Kalian bisa lihat bahwa di shortsnya juga sangat banyak yang cover Panic at the Disco. View-nya lumayan, yang komen lumayan, yang bagus, yang menghina juga ada. Bukan itu poinnya. Saya sedikit cerita bahwa band ini sangat saya suka dari awal kuliah lah, pas kuliah lah ya. Itu saya dengar pertama Fever, yang Fever You Can't Sweat Out ya, betul, di 2005. Album yang bisa dibilang sangat legend. Kenapa? Karena mereka punya tes musik yang berbeda ya. Karena band ini adalah asuhannya Pete Wentz sebenarnya. Pete Wentz basisnya Fall Out Boy ya. Dan ditemukannya juga memang sama Pete Wentz sih. 2005 ini Fever ini bisa dibilang album yang cukup banyak mengeluarkan hits yang oke gitu, yang bisa dibilang sampai sekarang famous banget lagu-lagunya ya, kayak I Write Scenes gitu, Time to Dance gitu. Jadi lagu-lagunya oke banget. Singkat cerita, sekitar 3 tahun, cukup lama lah ya, 3 tahun ya. Bahkan saya ngerasa bahwa band ini apa bubar apa gimana gitu kan ya, karena sangat lama ngeluarin album baru gitu. Keluarlah album kedua yaitu Pretty Odd. Ya, Pretty Odd ini adalah batu loncatan atau bisa dibilang titik besarnya saya suka sama Panic at the Disco. Titiknya di situ karena mereka punya taste musik yang semacam The Beatles gitu. Jadi 90s, 80s kayak gitulah ya. 80, 70-an, 90-an sekitar gitulah. Pokoknya musik-musik dulu gitu ya. Sampai ke fashion mereka yang dipakai pun mulai memakai kemeja. Jadi udah kemeja dimasukin kayak gitu, jadi udah mulai agak jadul gitu. Jadi track yang hitsnya juga seperti Dead Dream Gentleman dan Nine in the Afternoon yang pertama jadi hit singlenya juga bisa dibilang sangat-sangat oke. Saya ngeliat terkesima banget karena beda banget gitu. Walaupun albumnya berbeda dengan rock musik yang mereka buat di album pertama, tapi justru ini adalah yang saya suka gitu. Album yang saya aneh bahwa album kedua ini awal yang saya suka gitu. Padahal lagunya lebih slow, lebih smooth, dan lebih lebih bawa bapak lah ibaratnya kayak gitu. Tapi taste Brandon Urie dan teman-temannya itu kayak punya sesuatu yang berbeda di albumnya gitu. Bahkan Viva Las Vengeance juga yang album sekarang itu mirip-mirip seperti Pretty Odd. Gitu ya. Singkat cerita ya banyak banget sih albumnya sih, ada banyak banget, Death of a Bachelor gitu dan lain-lain lah ya. Singkat cerita bahwa di album 2022 mereka ngeluarin album lagi, Viva Las Vengeance, bisa dibilang album yang jadi patokan saya juga yang kedua. Saya ngerasa kayak ada vibes yang sama kayak di album kedua di Pretty Odd gitu. Pertama keluar di Viva Las Vengeance itu kayak tertariknya minta ampun deh, pokoknya senengnya minta ampun keluar single itu jadi. Karena vibesnya sama dengan album yang saya suka di album kedua gitu. Keluar lagi Set Clown kalau nggak salah di klip yang kedua, dan itu kayak rock orkestra. Nah saya rasa bahwa Queen banget ya mungkin ibaratnya kalau yang terkenal kayak gitu ya. Ada juga Don't Let the Light Go Out gitu ya. Saya ngerasa bahwa ini album yang gila banget menurut saya gitu. Ingetin saya sama Pretty Odd, dan itu saya ngerasa bahwa wah, ini saya harus datang mereka harus datang ke Indonesia lagi nih. Saya pasti beli deh, nonton paling depan ibaratnya kayak gitu. Dan ternyata yang bikin sedihnya itu adalah di sekitar 24 Januari Panic at the Disco memposting bahwa band Urie memutuskan untuk
memberhentikan Panic at the Disco kayak gitu. Karena sebelumnya Brandon Urie itu sudah ditinggalkan dengan beberapa rekannya gitu. Yang tragisnya seperti itu. Setelah pas album kedua, Brandon Urie itu sudah nggak bersama dengan gitaris dan basisnya John Walker dan Ryan Ross. Mereka sudah ditinggalkan dan mereka sudah membuat band baru gitu. Saya kira ini adalah bukannya nggak akan ditinggalin lagi lah sama personil lain. Tapi setelah album ketiga kembali ditinggalin oleh Spencer Smith, drummernya. Ya, dimana itu adalah partner satu-satunya secara performer ya gitu ya. Dan akhirnya Brandon Urie itu berdiri sendiri sampai ke album yang 2022 itu Viva Las Vengeance. Saya ngerasa bahwa Brandon Urie itu the real hero-nya Panic at the Disco, bahwa dia tetap membuat Panic at the Disco untuk tetap eksis gitu ya. Bahkan High Hopes gitu ya, bisa dibilang lagu yang populernya juga gak kalah sama I Write Sins gitu. House of Memories, Death of a Bachelor gitu ya, punya hits-hits yang memang gak main-main gitu. Bener-bener masa kini banget lah ya. Dan lagu-lagu tersebut bisa dibilang saya sangat-sangat suka gitu ya. Dan di tanggal 24 itu mereka menyatakan bubar, bahwa saya di hari itu ngerasa bahwa saya nggak buka Instagram sebenarnya. Saat itu saya udah mulai jarang buka Instagram sebenarnya beberapa bulan ini. Tapi saya terus buka, saya di tag lah oleh gitaris saya gitu. Ngerasa wah bubar gitu, kagetnya minta ampun gitu. Oh gitu nggak buka Instagram nih, berarti lebih baik nggak tahu. Tapi udah mau gimana, udah baca ya. Saya lebih baik akhirnya saya lebih baik tahu lah, biar tahu perkembangannya kayak gimana gitu. Dan konyol lagi gitu, di bubarnya Panic at the Disco itu banyak banget haters. Saya baru tahu bahwa, bukan baru tahu ya, baru kali ini ngelihat ada band bubar yang lebih mendominasi komen negatif ya dibanding komen positif ya gitu. Saya akan coba munculin seperti beberapa aja ya, nggak akan semua dan akan saya hide gitu. Seperti ini. I hope Brandon Urie and Brandon Urie can still stay friends after all this. Saya harap Brandon Urie dan Brandon Urie akan tetap berteman setelah ini. Jadi dalam arti ya apa gitu maksudnya. Brandon Urie kan memang sebagai Panic at the Disco sendiri single performer gitu di stage-nya gitu. Dan itu oke-oke aja, karena memang di sini Brandon Urie bukan sebagai orang yang objek yang salah gitu. Dia ditinggalkan, bukan meninggalkan. Bahkan dia tetap melakukan apapun dengan ide-ide gila dia untuk membuat sebuah lagu, untuk tetap membuat Panic at the Disco tetap eksis gitu. Dan ada lagi komennya, masih banyak banget sebenarnya. Saya hanya ngumpulin beberapa gitu, munculin beberapa aja. How do you break up a band with one member? Bagaimana kamu bisa berpisah dengan sebuah band yang di mana itu hanya satu member? Ya seperti tadi, bahwa Brandon Urie di sini nggak salah gitu. Dia tetap membawa Panic at the Disco tetap eksis gitu. Kalau dia break up dengan Panic at the Disco, maksudnya dalam arti di sini dia hanya ingin memberhentikan sementara sih menurut saya gitu. Tapi masih menjadi misteri apakah Brandon Urie akan membuat sebuah karir solo yang memang sebagai nama Brandon Urie ataupun apapun ya. Ataupun mungkin Panic at the Disco akan membuat sebuah format yang baru mungkin dengan personel-personel lain, mungkin reuni juga, kita nggak tahu sebenarnya. Memang agak di luar ekspektasi komen-komennya gitu ya. The world is finally healing gitu. Dunia akhirnya healing. Wow. Man gitu. Come on lah gitu, maksudnya ini ya namanya haters ya, akan tetap jadi haters sih gitu. Ada lagi komennya, Ryan Ross is sitting down, cackling right now. Cackling itu kayak misalnya kayak cekikikan lah gitu kan. Ryan Ross itu gitaris yang kedua, gitaris di album kedua, album kemarin sih, maksudnya di album kedua itu dia mengundurkan diri. Viva Las Ryan Ross. These comments are fucking brutal. I am kayak ya emang brutal sih memang gitu. Dan
aneh gitu, banyak banget yang malah ngebully gitu dengan Panic! At the Disco bubar itu. Tapi saya sebagai fansnya gitu, fanboynya ibaratnya gitu sih, sedih sih pasti ya gitu ya. Terlebih dari apapun kita nggak bisa memungkiri bahwa Panic! At the Disco punya prestasi yang gila-gilaan gitu, award berapa kali gitu, turnya udah mendunia, fansnya udah banyak banget gitu. Dan ada juga cukup yang membuat saya sendiri sedikit ini di sini aja ya agak ketawa-ketawa, padahal tanggal 24 sebenarnya sedih banget sih ngelihat John Walker. Jadi saya ngelihat bahwa dia mempost dengan kata-kata I will always love this band, Rest in Peace PATD 2004 sampai 2023 ya itu, dengan dia mempost mereka saat masih di album Pretty Out. Jadi fashionnya seperti itu. Memang di John Walker itu basisnya memang setelah dia keluar ada interview yang dia seperti sebenarnya satu-satunya personil yang kelihatan kayak nggak rela sih menurut saya secara fisikal ya, karena saya ngeliatnya cuma John Walker aja yang di interview sih. Dan dia posting lagi some photos from way back when Panic! At the Disco. Ya memang real Panic! At the Disco ini seperti ini sebenarnya, empatan gitu ya. Mereka lah sebenarnya yang apa ya, dalangnya lah ibaratnya kayak gitu. Hingga Brandon Urie sekarang sebagai single performer kayak gitu. Saya ngeliat ini seperti wow. Ya apapun dunianya, apapun karirnya pasti akan ada yang datang dan meninggalkan kayak gitu. Itu adalah komen-komen beberapa yang menurut saya saya cuman geleng-geleng kepala ya buat bisa begini ya gitu. Haters ya akan terjadi haters sebenarnya gitu. Pecinta ya akan terjadi pecinta sendiri. Sangat berat sebenarnya kalau misalnya Panic! At the Disco karena karirnya sangat-sangat bagus, sangat disayangkan gitu ya. Dan keluarnya ya saya munculin lagi bahwa untuk statementnya sendiri dia keluar itu begini katanya, sometimes a journey must end for a new one to begin. Jadi mungkin dia akan membuat sesuatu yang baru dalam mengakhiri Panic! At the Disco ini. Masih menjadi misteri seperti saya bilang, apakah dia akan solo karir ataukah akan membuat Panic! At the Disco dengan format baru ataupun reuni. Tapi alasan intinya adalah istrinya Sarah dan dia Brandon Urie ini akan memiliki anak secepatnya gitu. Dalam arti gitu, itu adalah alasan utama yang menurut Brandon Urie bahwa dia akan fokus ke keluarga. Tapi masih jadi misteri juga, apakah karena Viva Las Vengeance di album terbaru itu banyak banget komen-komen yang menurut saya mereka kecewa dengan album barunya kayak gitu. Kita nggak tahu sebenarnya gitu. Bahkan kita walaupun kita nggak bisa ngelihat dari viewer ya namanya populer apa enggak gitu. Memang untuk viewer YouTube-nya juga di album-album baru itu lagu-lagunya memang nggak seheboh album lama ya. Tapi ya kita juga nggak bisa menilai sesuatu dari view YouTube-nya sih gitu. Itu aja gitu ya kesedihan yang akan saya bagi ya. Berat banget karena mereka adalah idola saya gitu ya. Tapi ya setiap pertemuan pasti ada perpisahan sih menurut saya kayak gitu. Berharap besar bahwa Brandon Urie akan tetap membuat karya entah sebagai solo dan semoga tetap menjadi Panic! At the Disco. Ingin reuni syukur, nggak reuni pun nggak apa-apa karena sebenarnya lagu-lagu yang lebih banyak hits adalah saat Brandon Urie sendiri, itu nggak bisa dipungkiri. Jadi kalau ada haters yang apa ya yang mencemooh bahwa Brandon Urie seperti solo ya memang ya begitu. Bahkan nggak dipungkiri bahwa hits-hitsnya lebih banyak saat dia sendiri dibanding saat format full band. Kayak gitu ya, gitu aja paling. Nggak tahu mau ngomong apa lagi, pokoknya shock sih sampai sekarang masih shock gitu. Buat saya sampai ketemu di konten selanjutnya. Sukses dan sehat selalu untuk kalian.